Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia yang hidup di atas bumi ini, mau dia orang percaya maupun non percaya, tidak akan terlepas dari yang namanya realita hidup, dari yang namanya kenyataan hidup. Siapapun dia, apapun jabatannya, apapun status sosialnya, berapapun harta yang dia miliki, berapapun tingkat pendidikan yang dia miliki, tetap tidak akan lepas dari yang namanya kenyataan hidup atau realita hidup. Nah, realita hidup yang pasti dialami oleh setiap manusia di muka bumi ini, antara lain Bapak Ibu Saudara, kita semua memiliki yang namanya keterbatasan. Kita semua di sini mengalami yang namanya masalah atau pergumulan. Dan kita semua di sini juga mengalami yang namanya kehilangan. Kita terbatas secara fisik, secara jasmani. Ya. Terkadang kita mengalami sakit atau kelemahan fisik, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita juga kadang rentan terhadap perubahan musim, perubahan iklim. Lalu satu lagi, sebagai manusia yang hidup di atas bumi yang memiliki yang namanya gaya gravitasi, gaya tarik bumi, kita juga hidup dengan pengaruh dari gaya gravitasi itu. Ya, kalau kita ada di tempat tinggi dan bergelincir, ya kita bisa jatuh. Itu gaya tarik bumi. Secara perlahan, gaya tarik bumi gravitasi juga berefek pada tubuh jasmani kita. Ya, pelan-pelan, ya, kita yang semakin lama hidup di muka bumi ini akan mengalami yang namanya kemerosotan, ya. Wajah mulai turun, ya, karena kelamaan kena gaya tarik bumi. Bagian tubuh yang lain juga sama. Nah, makanya kita lihat banyak selebriti, artis-artis yang asetnya, modal kerjanya adalah fisiknya, itu sampai jauh-jauh pergi itu operasi plastik. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk memperlambat proses penuaan, ya. Tapi pada akhirnya kenyataan hidup tidak dapat dilawan. Mereka pun akan semakin merosot fisik jasmaninya. Betul? Ya. Kita semua, walaupun saat ini mungkin dalam gemerlap fisik yang begitu kuat, yang begitu bugar, ya, pada akhirnya semua akan merosot dan semua akan habis dan hilang sama sekali. Nah, ada satu tokoh dalam Alkitab kita yang mengalami satu kehilangan yang begitu luar biasa. Kehilangan yang tiba-tiba, yang mendadak, dan semuanya ludes, Bapak Ibu Saudara. Siapa dia? Ayub. Yes. Kita semua tahu mengenai Ayub, ya. Selalu ada yang bisa kita pelajari dari kitab satu ini. Dan saya percaya walaupun kita sering mendengar, ya, udah tahu awal dan endingnya, akhirnya, itu tetap saja Tuhan pasti bukakan hikmat bagi kita. Ya. Dulu mungkin kita bisa baca dan kita dapat satu hikmat pengertian. Hari ini kita dengarkan lagi, baca lagi, bahwa wahyu Tuhan luar biasa. Selalu ada yang baru bagi kita, walaupun di kitab yang sama. Itulah luar biasanya Alkitab kita. Amin. Kisah Ayub, Bapak Ibu Saudara, itu sebenarnya adalah gambaran dari kisah kita semua. Loh, kok bisa? Ayub kehilangan segala sesuatu dalam seketika. Keluarganya, anaknya ada 10, 7 cowok, 3 cewek, meninggal seketika. Kekayaannya hilang semuanya. Dan Ayub ini, Bapak Ibu Saudara, di zaman dia, di tempat dia berasal, itu mungkin hari ini termasuk orang terkaya di dunia, ya. Siapa? Bill Gates atau Warren Buffett. Kaya, Bapak Ibu Saudara. Dan juga yang ketiga, Ayub bukan hanya kehilangan keluarga dan kehilangan harta bendanya, dia juga kehilangan kesehatannya, fisik jasmaninya.
hilang seketika. Nah, bagaimana dengan kita? Kisah Ayub gambaran dari kisah kita semua, Bapak Ibu Saudara. Bedanya apa? Bedanya, kebanyakan manusia di muka bumi ini mengalami kehilangan. Iya, betul. Tapi kebanyakan umumnya itu mengalami kehilangannya secara perlahan sepanjang tahapan kehidupan hidup kita. Sampai suatu saat nanti kita akan dibawa sampai depan pintu kekekalan, meninggalkan segala sesuatunya di belakang kita. Inilah realita hidup, inilah kenyataan hidup yang kita tidak bisa tahan, Bapak Ibu Saudara. Gak bisa kita bendung ya, gak bisa kita cegah. Tapi ini harus kita ingatkan, kita waspada akan hal ini. Tujuannya bukan untuk menakutkan, untuk meresahkan kita, no. Tapi tujuannya adalah supaya itu menjadi suatu pengingat, agar kita benar-benar dalam menjalani hidup kita sehari-hari, kita benar-benar bijaksana. Firman Tuhan luar biasa. Firman Tuhan di satu sisi itu mengingatkan kita, menegur kita. Tapi juga di sisi lain dia mengcomfort kita, membuat kita sembuh, membuat kita comfort nyaman ya, membuat kita tenang, membuat kita damai, dan termasuk membuat kita bersuka cita juga. Amin. Firman Tuhan itu mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan pastinya memerdekakan kita, membawa sukacita dan damai bagi kita. Terutama di saat realita hidup itu datang menghampiri kita. Nah, saya berdoa biar Roh Kudus terus membukakan bagi kita kebenaran-kebenaran. Kita semakin merdeka, kita semakin damai, kita semakin bersemangat menjalani hidup sisa hari hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, dalam kisah Ayub ada 3 sahabatnya yang datang kepada Ayub dan terus menyatakan kepada Ayub bahwa malapetaka, penderitaan, kehilangan yang Ayub alami itu semata-mata karena dosa dan kesalahan Ayub. Apakah demikian? Kalau kita baca di awal kitab ini, Allah Bapa sendiri memuji Ayub sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, dan orang yang takut akan Tuhan. Itu pengakuan dari Allah sendiri loh. Dan bukan hanya satu kali, Bapak Ibu Saudara. Pasal 2 kita temukan lagi. Pasal 1, Ayub itu dicobai dengan kehilangan keluarganya, 10 anaknya meninggal. Kemudian harta bendanya ludes semua. Pasal kedua, kembali Allah Bapa Tuhan memuji dia bahwa dia adalah hambanya yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Kemudian iblis minta izin untuk mengambil kesehatan fisiknya. Tuhan izinkan, tapi tidak ambil nyawanya. Pengakuan sendiri dari Allah bahwa Ayub ini orang yang saleh, jujur, dan takut akan Dia. Kehilangan ketiga, Ayub serta merta langsung kehilangan kesehatannya. Setelah 10 pemakaman anaknya, dia harus dihadapkan lagi satu penderitaan begitu luar biasa. Tubuhnya digerogoti oleh satu penyakit yang memunculkan darah yang menjijikkan, Bapak Ibu Saudara. Menjijikkan sampai Ayub itu harus duduk di atas tanah. Istrinya pun meminta dia untuk mengutuki Tuhan. Nah, apa yang Ayub lakukan?
penderitaan yang begitu luar biasa. Ya pasti Ayub juga seorang manusia, Bapak Ibu Saudara. Dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Ya. Tuhan, kenapa demikian Tuhan? Aku hidup benar di hadapan-Mu. Bahkan Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa ketika anak-anaknya selesai kumpul-kumpul, selesai pesta, Ayub itu mempersembahkan persembahan loh. Untuk apa? Takut kalau anaknya itu saat pesta saat itu melakukan kesalahan, melakukan dosa. Jadi dia nggak mau ambil resiko. Dia kasih korban sebagai korban penghapus dosa kepada Allah Bapa. Nah, Ayub menyampaikan, mengekspresikan perasaannya kepada Tuhan. Kita boleh nggak menyampaikan mengekspresikan perasaan kita pada Tuhan? Boleh, Bapak Ibu Saudara. Kita manusia diciptakan dengan perasaan, dengan emosi, ya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri memiliki itu. Tuhan sendiri memiliki namanya perasaan, memiliki emosi. Kita diciptakan sesuai gambar dan rupanya. 2/3 dari isi kitab Mazmur. Kitab Mazmur ada 150 pasal dan 2/3-nya, Bapak Ibu Saudara tahu isinya apa? Isinya adalah curahan hati. Isinya adalah ratapan, keluhan dari si sang pemazmur kepada Tuhan. Ungkapan emosi yang begitu mendalam yang dinaikkan kepada Allah. 2/3, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa di Perjanjian Lama kita ada satu kitab namanya, judulnya saja Kitab Ratapan, ditulis oleh Nabi Yeremia. So it's okay untuk kita bisa mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Ya. Yesus sendiri menangis, Bapak Ibu Saudara. Kapan Yesus menangis? Siapa yang tahu? Yesus menangis pada saat sahabatnya meninggal, si Lazarus. Padahal Yesus dalam perjalanan untuk datang dan mau membangkitkan dia, mau membangkitkan sahabatnya, tapi Yesus nangis. Nah, itu adalah ungkapan kemanusiaan. Satu fase perasaan, fase kedukaan yang Tuhan Yesus mau modelkan buat kita. It's okay untuk kita ungkapkan perasaan kita di hadapan Tuhan. Yesus sendiri dikatakan sehabis dia melayani, sore menjelang malam dia menyingkir ke tempat sunyi. Pagi-pagi dia juga menyingkir ke tempat sunyi. Untuk apa? Untuk ketemu Bapaknya. Saya percaya untuk curhat, Bapak Ibu Saudara, dan untuk mendapatkan visi selanjutnya, apa yang Bapak kehendaki untuk dia lakukan dalam pelayanannya di muka bumi ini. Ekspresi perasaan kita itu adalah wujud kemanusiaan kita. Dan Tuhan memang ciptakan kita dengan fitur itu. Tuhan memang ciptakan kita dengan komponen itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita di sini, siapa yang kalau mengalami namanya pergumulan, siapa yang memiliki namanya hal-hal yang mengganggu pikiran, mengganggu hati, mengganggu ketenangan jiwa, pertama kali kita curhat kepada siapa? Oh, saya curhat kepada istri, saya curhat kepada suami, saya curhat kepada orang tua, saya curhat kepada sahabat saya. Boleh, Bapak Ibu Saudara, it's okay. Itu baik. Tapi yang lebih baik, yang paling baik, pertama kali ketika ada hal yang mengganggu pikiran kita, ada hal yang kita gumulkan, kita datang pertama kali untuk curhat, mencurahkan isi hati kita adalah di hadapan Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kepada siapa kita pertama mencurahkan isi hati kita ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, ketika kedukaan datang? Itu bisa menjadi satu tolok ukur, satu tanda
seberapa intim kita dengan Tuhan kita. Jelas Tuhan katakan, andalkan aku. Jangan mengandalkan sama manusia. Yes, Tuhan kirim pasangan hidup, Tuhan kirim orang tua, sahabat, itu untuk menolong kita juga. Yes. Tapi maukah kita, ketika kita mengalami satu masalah, satu pergumulan, apapun itu, hal yang mengganggu pikiran kita, yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, kita datang pertama kali, lapor sama pemilik hidup kita, mencurahkan isi hati kita kepada pemilik hidup kita. Ya mungkin kita katakan, wah kalau curhat pada Tuhan kayaknya cuma searah ya. Kalau curhat sama manusia kan ada timbal baliknya. Kalau gitu saya bertanya, seberapa kenal Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan? Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Mungkin saat kita curhat pertama kali tidak ada jawaban, tapi Tuhan bekerja dalam hidup kita, menolong kita. Amin. Nah, dalam pertemuan kita sebelumnya ya, kita belajar bagaimana kita melepaskan kemelekatan kita. Kita belajar bagaimana kita melepaskan keterikatan kita kepada hal-hal duniawi. Dan kompetitor utama Tuhan kita yang mengganggu, yang biasanya utama, tidak semuanya mengalami itu ya, tapi umumnya kompetitor utama kita adalah uang, mamon. Jelas dikatakan di Alkitab. Makanya kita harus waspada terhadap apa yang namanya mamon itu. Di luar sana banyak yang mengejar mamon daripada mengejar Tuhan lebih lagi. Nah, dalam bertanya atau mengungkapkan perasaannya kepada Allah, Ayub luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia tidak berdosa atau menyalahkan Allah. Dia merespon dengan indah. Dia tetap menyembah Allah dalam kondisinya yang begitu mengenaskan. Nah, mengenai hal kompetitor tadi, ya, bagaimana melepaskan keterikatan atau kemelekatan kita terhadap yang namanya duniawi, Ayub ini contoh yang sangat bagus. Ketika dia mengalami kehilangan serentak ya Bapak Ibu Saudara, anaknya 10 meninggal, kemudian harta bendanya semuanya ludes. Harta benda yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya lenyap semua. Nah, ada satu kalimat yang begitu populer, yang Ayub katakan. Kita lihat di Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21. Kita katakan sama-sama. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalimat ini begitu populer Bapak Ibu Saudara. Saya ingat kalimat ini yang keluar dari mulut saya juga ketika saya di Jakarta dan saya mendapat kabar dari Kalimantan bahwa papa saya meninggal. Saya katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Nah, 3 teman Ayub yang datang kepadanya itu namanya Elifaz, Bildad, dan Zofar. Pada mulanya mereka sudah melakukan hal yang benar Bapak Ibu Saudara. Mereka datang mengunjungi Ayub yang sedang dalam kedukaan, sedang dalam malapetaka penderitaan yang begitu luar biasa. Mereka duduk bersama dengan Ayub di tanah, menemani Ayub. Dikatakan 7 hari 7 malam tidak berkata apa-apa. Duduk saja bersama Ayub. Nah, ini patut kita contoh. Saat kita mengunjungi saudara atau kerabat atau teman yang sedang kedukaan, kehadiran kita itu cukup Bapak Ibu Saudara. Kadang kita tidak perlu berkata-kata.
Kita datang menemani dia di saat kedukaannya itu. Kita mungkin boleh peluk dia, duduk bersama dia, menangis bersama dia. Tidak perlu berkata-kata, hadir saja bersama dia. Biarkan dia dalam fase kedukaannya. Nah, jadi 3 sahabat Ayub ini duduk diam menemani Ayub selama 7 hari 7 malam. Namun kemudian setelah itu mereka mulai menyampaikan pendapatnya masing-masing. Mereka katakan bahwa malapetaka, penderitaan yang begitu luar biasa yang Ayub alami itu semata-mata karena dosanya, kesalahan yang Ayub lakukan. Nah, Ayub tentu saja membela diri, ya, berulang kali, ya, 3 sahabat ini ganti-gantian ngomong, Ayub gantian menyangga. Ada sekitar 28 pasal isinya mengenai itu, Bapak Ibu Saudara. Kitab Ayub 42 pasal, dan 28 pasal itu isinya dialog antara si 3 sahabat dengan si Ayub. 3 sahabat ini mereka menyampaikan tentang keadilan Allah, bahwa Allah itu adil, menimpakan konsekuensi untuk yang melakukan kesalahan. Tapi tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang menimpa Ayub ini. Ya. Jelas Allah sendiri memberi verifikasi kan, 2 kali loh. Ayub ini orang yang saleh, jujur dan takut akan Dia. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan malapetaka yang begitu dahsyat dialami oleh Ayub? Dalam realita kehidupan kita pun kita demikian juga melihat situasi yang ada, ya. Terkadang kita melihat orang benar itu kok mengalami hal-hal yang begitu buruk, sementara orang-orang fasik kelihatannya hidupnya baik-baik saja, ya. Dan kita tidak sendiri. Karena apa? Pemazmur sendiri juga udah menyatakannya di pasal 73, ya, Mazmur 73. Mungkin boleh dibuka Mazmur 73 ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakan. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Itu tertulis di kitab Mazmur 73, Bapak Ibu Saudara. Salah satu kakak saya, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, saya kayaknya pernah sampaikan di sini bahwa dia dijuluki sebagai Judge Bau oleh Bapak saya. Judge Bau itu siapa? Judge Bau itu adalah hakim yang terkenal adil di negeri Tiongkok sana, ya. Mau kamu anggota keluarga kerajaan, kalau sudah berbuat salah tetap harus diadili seadil-adilnya berdasarkan hukum yang ada. Nah, kakak saya ini katakan, kok nggak adil ya? Orang yang hidupnya nggak benar kok diberkati, senang-senang saja tuh hidupnya, enak-enak saja tuh hidupnya. Di mana Tuhan itu? Wah, dia katakan itu loh. Di mana Tuhan itu? Benar, julukan papa saya ini nggak salah, Bapak Ibu Saudara. Prinsipnya kakak saya ini bagaikan seorang hakim yang menilai segala sesuatu dari benar dan salah, dari adil dan tidak adil, dari hitam atau putih. Padahal realita kenyataan hidup itu tidak sesederhana itu, Bapak Ibu Saudara. Kita semua ngalamin kok. Hidup itu tidak semata-mata hanya hitam dan putih, no. Hidup itu rupa-rupa warnanya, ya, seperti lagu Balonku. Tahu lagu Balonku ada 5? Nah, balon
temanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Tidak sesederhana itu tuh, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu memegang kendali dan berotoritas dalam kehidupan di dunia ini. Ayub yang saleh, jujur, dan takut akan Dia juga diuji. Diujinya nggak main-main. Malah petaka yang begitu luar biasa, penderitaan yang begitu berat. Saya nggak bisa bayangkan jika saya ngalamin itu, Bapak Ibu Saudara. Itulah realita yang terjadi. Nah, sampai akhirnya kakak saya diberikan ayat di Mazmur 73 ini. Nah, saya berdoa dia tidak mempertanyakan lagi di mana Tuhan, tapi menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan kuasa Allah. Kita kadang demikian. Kita memandang segala sesuatunya dari kacamata kita yang terbatas, dari sudut mata kita yang terbatas. Kita berdiri di atas muka bumi ini, dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Pandangan mata kita kan paling hanya sebatas jangkauan yang bisa mata kita lihat, ya. Manusia hidup dalam keterbatasan. Yes. Nah, salah satu keterbatasan kita itu adalah kita tidak bisa pegang kendali atau kontrol segala sesuatu dalam hidup ini. Betul? Gak bisa. Tapi kita manusia itu cenderung ingin memegang kendali, memegang kontrol. Kita cenderung tidak nyaman kalau ada sesuatu yang tidak pasti. Kita cenderung tidak nyaman kalau ada hal yang gak bisa kita kendalikan, ya. Nah, di kehidupan modern saat ini, kontrol itu semakin mudah, ya. Dengan jari-jari kita aja kita bisa langsung kontrol. Lagi lapar, malas keluar, tinggal tek 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 tek. Setengah jam kemudian ada abang yang datang membawakan makanan. Kita mau transaksi, ya, tek 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 tek. Sudah, duit langsung tertransfer, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu membuat kita semua jadi terbiasa untuk mengendalikan semuanya dengan mudah. Hidup di zaman modern ini semakin mudah, semakin cepat, dan semakin dalam kontrol kita. Tapi kenyataannya lagi, realitanya lagi, tidak semua bisa kita kontrol, Bapak Ibu Saudara. Kita punya keterbatasan. Kita ngalamin masalah. Kita ngalamin kehilangan juga. Ya. Nah, itulah salah satu keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, kita kembali ke kasus Ayub tadi. Kita baca, tahu persis, kita yang baca itu tahu persis Allah sedang memuji Ayub, betul? Nah, tetapi bagaimana dengan Ayub? Dia yang ngalamin, dia nggak tahu besok bagaimana. Dia nggak tahu sebulan lagi itu bagaimana. Dalam kondisi bara yang begitu busuk menggerogoti badannya, keluarganya ninggalin dia, sahabat-sahabatnya tinggal 3, tinggal 4 yang datang kepada dia. Ayub sendiri juga tidak tahu ada percakapan antara Allah dengan iblis di atas sana. Tapi kita baca akhir kisahnya, luar biasa. Kita tahu bagaimana akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub, ya. Dia mengembalikan segala sesuatunya bagi Ayub. Harta kekayaannya dilipat gandakan. Dan Ayub juga diberikan lagi anak, 10 anak lagi, Bapak Ibu Saudara, 7 pria dan 3 wanita. Dan 3 wanita anak Ayub itu terkenal sebagai wanita tercantik di dunia. Namanya siapa? Yang mau punya anak cewek mungkin boleh kasih nama ini. Namanya Yemima, Kezia, dan Karen Hapuk. Nah, pesan penting hari ini adalah ada di pasal 42. Pasal terakhir,
Ya. Pasal terakhir. Yuk kita baca sama-sama. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. 3, 2, 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub akhirnya diam, Bapak Ibu Saudara. Dia akhirnya diam, berdiam di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan orang benar mendapat malapetaka yang sedemikian rupa? Ujian yang dihadapi Ayub begitu luar biasa. Oh ya, satu hal, Ayub ini bukan orang Yahudi Israel ya, bukan. Ayub ini dia tinggal di daerah Arab ya, agak timur dari Israel. Dan masa hidupnya itu kurang lebih semasa sejaman dengan Abraham ya. Jadi kurang lebih di tahun 2000 sebelum Masehi. Berarti kurang lebih 4000 tahun yang lalu ya. Itu saat dia hidup. Nah, apa maksud Tuhan mengizinkan orang benar itu diuji, dicobai? Nah, ada yang katakan bahwa saat penderitaan terjadi atau dialami seseorang, dan hal itu dia tidak mengerti, dia juga tidak dalam kesalahan atau dosa, jadi mestinya itu bukan hukuman dari Tuhan. Ada orang yang katakan bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan itu adalah sebuah peringatan. Sebuah peringatan untuk menghindarkan dosa di masa depan, untuk mencegah kodrat dosa muncul lagi. Kita semua karena dosa kena namanya kodrat dosa. Makanya kita harus mengenakan kodrat ilahi. Nah, untuk mencegah kodrat dosa muncul lagi, dan itu membentuk karakter seseorang menjadi indah di mata Tuhan. Nah, kemudian ada satu lagi sahabat Ayub yang kemudian buka suara. Ini sahabat yang keempat. Namanya Elihu. Dia lebih muda dari Ayub dan ketiga temannya yang pertama tadi. Nah, bagi Elihu, kata-kata si Elifas, Bildad, dan Sobar, tiga teman Ayub yang pertama tadi, itu tidak menyentuh permasalahan yang dialami oleh Ayub. Hal ini mengakibatkan pembicaraannya kan buntu ya Bapak Ibu Saudara. Istilahnya tuh blunder ya. Ada 28 pasal loh dari 42 pasal yang ada, isinya itu. Nah, Elihu boleh muda ya, tapi kecerdasannya luar biasa, hikmatnya luar biasa. Nah, teman-teman youth di sini saya dorong, jangan karena kalian muda, kalian merasa tidak bisa berdampak bagi sesama. Justru dalam kemudaanmu lah kesempatan kamu untuk menunjukkan dan memberikan kontribusi yang luar biasa di luar sana ya. Banyak belajar, banyak duduk diam dalam Tuhan, dan banyak minta hikmat dari Tuhan buat kalian. Amin. Nah, Elihu mengemukakan pendapatnya kepada Ayub itu tercatat dalam 6 pasal ya, 6 pasal. Intinya adalah bahwa
Tuhan mengizinkan penderitaan bagi orang benar adalah untuk apa? Untuk pertumbuhan rohaninya dan untuk pemurniannya. Saya ulangi, alasan Tuhan mengizinkan penderitaan bagi orang benar adalah untuk pertumbuhan rohaninya dan untuk pemurniannya. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang namanya intan? Ya, intan itu salah satu batu permata. Intan ini indah ya, bisa dipajang di rumah atau di mana lah ya, berkilau dan sebagainya. Tapi ternyata intan ini walaupun sudah cukup bagus, itu masih bisa diproses lagi, Bapak Ibu Saudara. Intan itu adalah apa? Intan itu adalah berlian mentah yang belum melalui proses pemotongan dan penghalusan. Nah, ketika intan ini diproses lagi, diuji lagi, dihaluskan lagi, dipotong lagi ya, dengan sudut yang tepat, itu menghasilkan satu berlian yang begitu indah. Berlian yang dipakai oleh ibu-ibu, oleh wanita-wanita, dan dinikmati keindahannya oleh banyak orang. Beda kalau cuma intan ya. Kalau intan mungkin hanya geletak di rumah, tapi kalau sudah dioles, sudah diasah dan sebagainya, itu bisa menjadi berlian yang begitu indah, berkilau dan dinikmati oleh banyak orang. So, orang benar, kita semua intan-intannya Tuhan, yang Tuhan juga masih terus mau proses kita dengan masalah, dengan pergumulan, bahkan mungkin dengan penderitaan. Tujuannya apa? Untuk melahirkan, untuk memproduksi berlian-berlian yang indah bagi sesama kita. Berlian-berlian yang indah di mata Dia dan dikenan oleh Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan. Nah, berlian itu akan semakin berkualitas tinggi, nilai dan harga itu semakin meningkat. Di pasal 42, Ayub katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Apa yang terjadi? Kenapa Ayub sampai bisa menyatakan ungkapan yang begitu luar biasa itu? Suatu bentuk penyerahan total dan iman yang berserah pada otoritas dan kekuasaan ilahi, kekuasaan Allah di alam semesta ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena Allah sendiri datang memberi jawab kepada Ayub. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Allah yang maha besar, Allah pemilik alam semesta ini, Allah yang dahsyat datang sendiri menemui Ayub, menjawab pertanyaan-pertanyaannya, menjawab keluh kesahnya, menjawab ratapannya. Allah mengajak Ayub untuk melihat dari sudut pandang yang lebih besar, lebih luas, sudut pandang yang lebih luas. Allah katakan, Ayub, di manakah engkau saat aku meletakkan dasar bumi ini? Di manakah engkau saat aku menciptakan bumi langit ini? Tuhan tanya kepada Ayub, Ayub, tahukah kamu bagaimana proses beranak dari kambing gunung? Allah tanya kepada Ayub, Ayub, kamu tahu nggak binatang apa yang pertama kali aku ciptakan? Ada di sini yang tahu binatang apa yang pertama kali Tuhan ciptakan di dunia ini? Ada yang tahu? Kuda Nil, Bapak Ibu Saudara. Kuda Nil. Allah tanya pada Ayub, Ayub, kamu tahu kekuatan urat perut dari si kuda Nil ini? Kamu tahu tenaga di pinggangnya berapa besar kekuatan
Kudani, binatang yang pertama kali aku ciptakan. Ayo, kamu tahu bagaimana aku menjaga ombak di pantai hanya boleh sampai sebatas ini. Kecuali kalau tsunami, Bapak Ibu Saudara. Ya, kecuali kalau tsunami. Dan sebagainya dan sebagainya. Jawaban Allah begitu luar biasa. Ada sekitar 4-5 pasal Tuhan memberi jawab atas pertanyaan dan ratapan dari Ayub. Saat itulah Ayub semakin disadarkan akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Dan saat itulah Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan di pasal 42 ayat 5, Ayub mengalami Tuhan. Ayub mengalami Tuhan. Itulah sukacita dalam penderitaan, dalam kehilangan yang dia alami. Apa yang lebih buat kita sukacita selain mengalami Allah sendiri dalam kehidupan kita? Apalagi yang membuat kita sukacita di bumi ini? Selain kita bisa bertatap muka dengan Allah kita, intim dengan Dia, curhat dengan Dia. Apa yang lebih indah dari itu, Bapak Ibu Saudara? Pak Enak sering mengingatkan kita, alami Tuhan, alami Tuhan. Jangan hanya kita rajin ikut ritual, prosesi ibadah dan sebagainya, tapi juga kita harus alami Tuhan. Harus ada perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Harus, kita semua harus dan mau mengalami Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mau kita alami Tuhan lebih lagi dalam hidup kita? Yes, puji Tuhan. Nah, biarkan penderitaan, masalah, pergumulan, hal-hal apapun yang mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, mengkhawatirkan kita, menakutkan bagi kita, itu menjadi satu jembatan untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita datang mencurahkan perasaan kita, ekspresi kita, kegundahan kita, kekhawatiran kita, apa yang mengganggu pikiran kita, itu menjadikan kita datang kepada Tuhan lebih intens, lebih intens. Dan biarlah melalui itu kita mengalami Bapa kita. Kita mengalami Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sampai akhirnya kita bisa katakan. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Wow, luar biasa. Mari kita katakan sama-sama. 3, 2, 1. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Amin. Beri kemuliaan. Dari semuanya itu, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, apapun yang kita gumulkan, ingat satu hal ini. Kita boleh kehilangan apapun, tapi ingat satu hal ini, kita tetap memiliki satu pribadi yang begitu indah, satu pribadi yang begitu luar biasa, satu pribadi yang begitu mengasihi kita, yaitu Tuhan Allah kita sendiri, yang tidak akan hilang dari kita, yang tidak akan pernah diambil dari kita. Haleluya, amin. Mari saya undang Bapak, Ibu, Saudara, kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita bacakan sama-sama satu pasal. Ya. Worship leader, singer, dan choir boleh bersama-sama dengan kita di mimbar. Kita bacakan bersama-sama, biarlah ini jadi doa kita, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. 3, 2, 1.
3, 2, 1. Ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekat-Mu ya Tuhan. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada lagi yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis ini, gunung batuku dan bagianku tetaplah habis. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Nah, ini luar biasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Amin. Luar biasa. Rasul Paulus, Rasul besar, juga hidup dalam keterbatasan, Bapak Ibu Saudara. Dia memiliki namanya duri dalam daging. Dia mengalami begitu banyak pergumulan, masalah. Tapi Tuhan katakan, dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Paulus yang memiliki keterbatasan pergumulan, Paulus yang sama juga terus mengingatkan kita, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita itu adalah kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Mari saya ajak kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.